lagi Prof. Robina. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan beberapa topik antioksidan. Oksidasi adalah suatu reaksi kimia yang mentransfer elektron atau hidrogen dari suatu zat ke agen pengoksidasi menghasilkan radikal bebas. Sementara radikal bebas adalah setiap spesies yang mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan yang menempati orbital atom atau molekul. Antioksidan, molekul yang mampu menghambat oksidasi molekul lain. Radikal bebas dibedakan menjadi dua sumber, yaitu endogen dan eksogen. Untuk endogen ada ROS, RNS, dan RSS. Untuk eksogen ada stres, UV, polutan, makanan, minuman, dan rokok. ROS adalah reaktif oksigen spesies, RNS adalah reaktif nitrogen spesies, dan RSS adalah reaktif sulfur spesies. ROS merupakan spesies kimia yang mengandung oksigen dan reaktif sekitar 1-3%. Asupan O2 melalui paru-paru manusia diubah menjadi ROS, dihasilkan oleh organisme hidup sebagai hasil dari metabolisme sel normal pada konsentrasi rendah sampai dengan sedang, berfungsi dalam proses fisiologi sel. Sementara konsentrasi tinggi, ROS menghasilkan modifikasi berbahaya pada komponen sel seperti lipid, protein, dan DNA. Skema interaksi antara sumber ROS yang berbeda dengan sistem antioksidatif di kulit, yaitu sumber ROS, enzimatik dan non-enzimatik dalam sel banyak ragamnya. Enzim yang diproduksi oleh ROS diproduksi dengan sengaja atau sebagai produk sampingan, termasuk rantai transport elektron mitokondria, oksidase NADPH, santin oksidoreduktase, oksidase peroksisomal, enzim sitokrom P450, siklooksigenase, dan lipoksigenase. Berikut adalah tabel oksidan dengan persamaan reaksinya. Ini adalah tabel reaktif sulfur spesies dengan status oksidasinya. Perbandingan reaktif oksigen dan reaktif nitrogen spesies di mana dibedakan berdasar radikal bebas dan non-radikal. Stres oksidatif merupakan gangguan keseimbangan antara radikal bebas, ROS, dan mekanisme pertahanan endogen. Gangguan keseimbangan antara oksidan dan antioksidan yang menyokong produksi oksidan spesies. Tubuh manusia perlu oksidan dan antioksidan untuk metabolisme, transduksi sinyal, dan regulasi fungsi seluler. Setiap sel akan mempertahankan kondisi homeostatis antara oksidan spesies dan antioksidan. Stres oksidatif akan mengadakan kerusakan pada semua komponen seluler yang penting seperti protein, DNA, membran lipid yang dapat menyebabkan kematian sel. Stres oksidatif juga berkontribusi terhadap banyak kondisi patologis. Berikut adalah gambaran oksidatif stres dan perkembangan penyakit di mana saat ini dunia sedang mengalami peningkatan penyakit kronis terkait usia, seperti gangguan kardiovaskuler, kanker, dan lain sebagainya, dan dampak kesehatan negatifnya sampai dengan kematian. Beberapa penyakit metabolik seperti diabetes juga dikaitkan dengan peningkatan tingkat lipoperoksidasi. Efek stres oksidatif pada transduksi sinyal dalam sel dapat dilihat pada gambar berikut ini. Peranan stres oksidatif dalam berbagai proses fisiologis dan patologis telah divalidasi oleh beberapa data eksperimental dan klinis dalam sejumlah besar keadaan patologis serta penuaan. Kondisi stres adalah ketidakseimbangan antara jumlah radikal bebas dan antioksidan, di mana radikal bebas lebih banyak daripada antioksidan. Patofisiologi antioksidan adalah efek stres oksidatif pada DNA, lipid, protein, dan transduksi sinyal. Mekanisme aksi antioksidan, anion superoksida yang terus-menerus dihasilkan melalui proses endogen dan eksogen menyebabkan pembentukan beberapa spesies reaktif, dapat secara langsung menghasilkan hidroksi radikal atau tidak langsung dari hidrogen peroksida yang dihasilkan dari dismutasi SO2 melalui reaksi Fenton dengan ion Fe. OH adalah radikal bebas dan penyebab utama paling berbahaya dalam toksisitas yang dimediasi radikal bebas dalam sel. Peroksinitrat adalah oksidan kuat, terbentuk ketika O2 bereaksi dengan radikal oksidan nitrat dengan adanya enzim arginin dan NADPH oksidase, di mana peroksinitrat menyebabkan peroksidase lipid, oksidase protein, protein nitrasi, dan inaktivasi enzim. Tipe antioksidan dibagi menjadi dua, yaitu endogen dan eksogen. Untuk endogen ada SOD, katalase glutathione peroksidase. Untuk eksogen dibagi menjadi vitamin, yaitu A, C, E, dan polifenol, yaitu berupa flavonoid dan non-flavonoid.
Sedangkan berdasarkan sumbernya, antioksidan dibagi menjadi sintetis dan natural, berdasarkan materialnya dibagi menjadi enzimatik dan non-enzimatik. Berdasar mekanismenya, antioksidan dibedakan menjadi primer, yaitu SOD dan katalase, sekunder, vitamin C, E, dan beta-karoten, sedangkan tertiar, yaitu reduktase. Berikut adalah tabel Scavenger enzimatik dari pertahanan antioksidan. Sistem pertahanan pertama terhadap ROS yaitu berupa SOD, katalase, dan glutathione peroksidase. SOD mengkatalisis reaksi untuk menguraikan radikal anion superoksida menjadi H2O2. Katalase mengkatalisis konversi H2O2 menjadi air dan O2. Glutathione peroksidase menghilangkan H2O2 dengan oksidasi glutathione diikuti oleh glutathione reduktase yang diubah menjadi bentuk tereduksi. Berikut adalah gambaran scavenger non-enzimatik dari pertahanan antioksidan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila dalam presentasi masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih.